Halo guysku semua dimanapun Anda berada, selamat pagi, siang, sore, malam hehehe. Gimana kabarnya para sedulur amisku? Sehat waras, yo mestin warasno. Nekra waras po gendeng hahaha. Sebelum lanjut ke videonya, ada yang belum subscribe? Kalau belum, subscribe dulu dong bosku biar aku semakin semangat nih bikin videonya haha. Di video kali ini aku akan sharing pengalamanku dalam breeding channel Limbata Lur. Simak terus sampai selesai videonya, ambil ilmunya dan buang yang tidak penting. Enjoy! Sebelum ke proses breedingnya, alangkah indahnya kita mengenal dulu si Channa limbata adalah sejenis ikan air tawar anggota suku Cnidae, kerabat gabus. Dahulu digolongkan ke dalam spesies Channa gachua, ikan buas ini menyebar luas di Asia Tenggara hingga Indonesia. Bertubuh relatif kecil, dalam bahasa Inggris ikan ini dikenal dengan nama umum dwarf snakehead. Dalam bahasa daerah dikenal sebagai gabus, bogo, hejo gado, serta bogo benguk, kutub benguk. Di samping itu di Jawa ada pula yang menyebutnya kotes ikan gabus yang berukuran kecil, panjang total hingga 20 cm 7,9 in. Tubuh silindris di depan dan sedikit memipih tegak di belakang. Tinggi tubuh sebanding 5,5-6,5 kalinya dengan panjang tubuh standar tanpa ekor. Kepala agak gepeng mendatar, rata di sisi atasnya, miring rata ke depan atau agak cembung. Mata, 5-8 kalinya sebanding dengan panjang kepala. Celah mulut miring ke atas, dengan rahang bawah menonjol ke depan, 6-11-229 jari-jari, duri lunak pada sirip dorsal punggung. 31-35, sirip anal dubur. 21-24, sirip pektoral dada. 13-16, dan sirip ventral perut. 6. Gurat sisi, linea lateralis, berjumlah 41-43, membelok ke bawah di belakang sisik nomor 11-13. Terdapat 3-3,5 deret sisik antara pangkal sirip dorsal dengan gurat sisi, dan 7 deret sisik antara gurat sisi dengan pangkal sirip ventral. Pangkal sirip dorsal diantarai oleh 13-14 sisik dari ujung moncong. Awal sirip dorsal berada di belakang pangkal sirip pektoral dan ujungnya kurang lebih di belakang akhir sirip anal. Sirip ventral awalnya kurang lebih di depan awal sirip dorsal, dan panjangnya sekitar setengah sirip pektoral. Kurang lebih 5 deret sisik terdapat di belakang mata hingga batas belakang preoperkulum, dan 3 deret sisik pada operkulum tutup insang. Warna kecoklatan, sisi atasnya berwarna lebih gelap. Sederet coretan-coretan miring yang kabur terdapat di sisi tubuh, tampak lebih jelas pada spesimen muda. Pada spesimen muda juga acap terdapat bintik-bintik hitam yang tersebar di seluruh badan. Sirip-sirip dorsal, anal dan ekor dengan tepi keputihan kekuningan, atau kemerahan ketika hidup, selebihnya hitam kebiruan, atau lebih pucat dengan coret-coret hitam. Sirip pektoral dengan pola-pola lingkaran hitam di pangkal dan putih kuning di bagian luarnya. Sedikit tentang penjelasan Channa limbata. Channa yang eksotis yang lagi naik daun dan banyak diburu penghobi. Channa ini berasal dari perairan Indonesia. Channa limbata merupakan tipe molt breed atau mengeram telur di mulutnya. Nah, sebelum lanjut ke proses pair atau penjodohan, alangkah lebih afdolnya diseksing lagi, dipastikan jantan dan betina dulu. Di sini aku akan kasih tahu ciri-ciri limbata jantan dan betina. Untuk yang jantan, ciri pertama dari segi warna lebih cerah. Dari segi bentuk kepala cenderung lebih ke huruf U dan di belakang kelopak mata rahangnya terlihat lebih besar. Hal ini karena nantinya limbata jantan yang akan ngemut atau mengerami telurnya. Selanjutnya dari segi anal, limbata jantan mempunyai anal yang dekat dengan fin bawah dan jika dipencet keluar cairan putih. Untuk yang betina sendiri, ciri umumnya adalah warna tubuh, dorsal, fin, ekor lebih kusam atau cenderung tidak cerah. Dari segi bentuk kepala cenderung ke huruf V dan dari segi anal berbentuk bulat dan jauh atau ada jarak dari fin bawah. Nah, setelah mengetahui kelaminnya dan dipastikan jantan dengan betina, langkah selanjutnya adalah menyatukan kedua calon indukan di dalam satu akuarium dengan catatan masih menggunakan sekat supaya mereka berdua memiliki chemistry dulu dan bisa akur satu dengan yang lain sampai tidak flaring atau tidak marah-marah. Cukup membutuhkan waktu, memang biasanya sampai seminggu bahkan sebulan juga. Jika dirasa sudah akur, lepas sekat dan terus pantau. Apabila mereka berantem hebat, segera pisah bosku, dan kalau berantemnya wajar, biarkan saja, itu masih proses perkenalan awal-awal hehe. Setelah proses perkenalan, kedua ikan belajar ngebola dulu bosku. Setelah itu induk betina akan mengeluarkan telur yang nantinya akan dierami oleh si jantan di dalam mulut.
Jangan pernah ganggu ikan yang sedang mengerami karena telur akan dimuntahkan dan bisa-bisa tidak jadi atau menjamur. Jadi, usahakan menutupnya waktu pada saat mengerami. Dan 2-3 hari lagi akan menetas lalu dimuntahkan induk jantan dalam bentuk burayak ikan cana limbata. Jika sudah menetas pantau terus apakah induk mau merawat atau tidak. Jika tidak bisa dipisahkan saja, jika mau merawat biarkan saja di dalam akuariumnya. Sampai burayak mandiri bisa cari makan sendiri. Gimana dulur-dulurku semuanya? Apakah kalian tertarik breeding cana limbata ini? Lumayan buat tambah-tambah cuan nih hohohoho. Sekian dulu video dari saya, ada lebih kurangnya saya akan perbaiki. Jangan lupa komentarnya bosku kurangnya gimana, dan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. See you next video dulur-dulurku semua.